Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Di kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi terakhir dari Candi Kesiman. Setelah beberapa waktu yang lalu, candi ini telah selesai dieskavasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Tampak pada ekskavasi beberapa waktu yang lalu ada sebuah pohon yang cukup besar berada di atas struktur dari Candi Kesiman ini, dan tim dari ekskavasi memang mengurangi akar dari pohon raksasa ini karena ada rencana pohon besar ini nantinya juga akan ditebang supaya kedepannya proses ekskavasi dari Candi Kesiman ini lebih mudah, dikarenakan pohon ini akarnya sudah menyelimuti dari struktur Candi Kesiman. Dikhawatirkan akan menghambat dari proses ekskavasi yang akan dilaksanakan. Beberapa temuan dari objek cagar budaya juga disimpan di samping dari situs ini, yakni di dalam gedung, tepatnya di sebelah dari situs Candi Kesiman. Ini adalah situasi terkini atau teranyar dari situs Candi Kesiman, teman-teman. Tampak sekarang situs candi ini sudah diberi pagar keliling seperti ini untuk mempercantik dari situs peninggalan purbakala ini. Tetapi ada sesuatu yang mencengangkan, yakni pohon besar yang kemarin yang memang akar-akarnya sebagian sudah dikurangi, pada hari ini akhirnya tumbang karena cuaca yang sangat buruk kemarin, yakni pada hari Kamis tanggal 30 Januari sekitar jam 3 sore terjadi cuaca yang buruk disertai angin yang cukup kencang, mengakibatkan pohon yang cukup besar ini akhirnya tumbang juga. Ini adalah kondisi terkini. Tampak di bawah akar ini ada struktur dari candi, yakni batu andesit, balok-balok batu andesit berada di bawah akar pohon ini. Ini roboh ke depannya, di sebelahnya juga pohonnya roboh. Ini adalah hasil ekskavasi beberapa waktu yang lalu, struktur batu bata merah. Ini di bawahnya kita lihat potongan-potongan sisa kemarin sudah berserakan strukturnya. Ini pohon yang di sebelahnya juga ikut tumbang. Ini juga pohon yang lain tumbang juga ke depan sana, ke arah sisi depan sana. Ini yang pohon utama yang besar. Memang ada rencana untuk pemotongan, tapi karena memang ada cuaca cukup buruk, akhirnya tumbang lebih dulu. Dan ini strukturnya berantakan semua karena memang akar pohonnya tercerabut, hingga mau tidak mau struktur di bawahnya juga terkena imbasnya, dikarenakan akar pohonnya sudah mencengkram cukup dalam pada awalnya, hingga ketika ada pohon yang roboh mau tidak mau dampaknya cukup luas. Untuk yang sebelah sini masih aman karena memang tidak ada pohon sama sekali. Sekarang kita akan ke depan untuk melihat lebih jelasnya lagi. Ini tampak di depannya ada struktur batu andesit, bagian dari Candi Kesiman ini. Dan sisi ini ada struktur yang rusak. Dulunya ini ada lubangnya, digunakan oleh para pencuri benda-benda berharga di sini. Dan ini teman-teman, pohon yang tumbang tadi. Ini penampakannya dahulu dan ini adalah penampakan sekarang. Menimpa juga bangunan di sebelahnya. Tempat dulu ini menyimpan beberapa temuan dari proses ekskavasi Candi Kesiman. Itu di depan roboh. Tampak sudah rusak gedungnya. Tampak dalamnya sudah rusak, teman-teman, karena kalau kita lihat ini aja pohonnya cukup besar, dampak yang diberikan juga
cukup besar. Untungnya pohon ini terletak di ujung dari candi ini, sehingga tidak sampai menghancurkan semua struktur dari Candi Kesiman ini. Kalau sampai candi ini berada tepat di tengah-tengah struktur ini, mungkin saja ceritanya nanti akan berbeda. Ini kalau kita lihat dari sisi ini, ada di pinggir pohonnya. Sekarang kita akan mencoba ke sisi sebelah sana untuk melihat lebih dekat lagi dampak dari robohnya pohon raksasa ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini anginnya masih cukup kencang, tampak dari daun-daun pohon yang terkena angin. Memang di sini terkenal dengan angin yang berhembus cukup kencang, dan ini adalah pohon yang tumbang tadi. Ini pohon di depannya, bukan pohon yang besar, tapi pohon yang di depannya. Ini adalah makam warga. Inilah dampak pohon yang roboh. Itu sampai menghancurkan bangunan di sana. Di sebelah sini adalah sawah warga. Di bawahnya ini tumpukan struktur dari candi juga tersebar di sekitar area pemukiman warga. Di depan itu ada struktur bagian candi juga. Di sebelahnya ini adalah bangunan yang roboh tertimpa dari dahan pohon yang tumbang. Memang anginnya cukup besar, sampai bisa menumbangkan pohon yang diameternya cukup besar, mungkin sudah berumur ratusan tahun dulunya. Insiden tumbangnya pohon raksasa ini sudah dilaporkan ke dinas yang terkait. Hingga kemarin hari Sabtu tanggal 1 Februari, tim Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur dan juga Disputpar Jawa Timur sudah meninjau lokasi ini, teman-teman. Setelah melihat kondisi lapangan secara langsung seperti ini, tim akan memindahkan pohon yang tumbang tadi, termasuk diantaranya adalah mengevakuasi struktur candi yang rusak akibat akar-akar dari pohon yang tercerabut. Untuk evakuasi pohon dan struktur candi yang rusak akan dilakukan bersama-sama oleh dinas terkait dan juga tentunya dibantu warga sekitar. Namun untuk memastikan kapan waktunya, ini masih belum bisa dipastikan dikarenakan masih menunggu hasil laporan dari tim BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Kita doakan nanti semoga proses dari evakuasi ini bisa berjalan lancar. Ini juga bagian struktur dari Candi Kesiman berupa batu andesit, sudah diberi tanda semua oleh tim ekskavasi dahulunya, dan di bawah ini adalah kumpulan batu bata yang berukuran cukup besar. Untungnya untuk sektor yang ini aman, tidak terdampak sama sekali oleh robohnya pohon yang cukup besar tadi. Untuk sekarang pohon yang cukup besar tersisa satu di depan sana itu. Nah itu teman-teman, tampak berdiri kokoh. Ini yang tersisa yang cukup besar. Kalau ini roboh mungkin sulit dibayangkan. Takutnya roboh ke depan seperti yang ini. Coba kita lihat lagi. Ini pohon yang roboh tadi. Akar-akarnya sudah dikurangi. Dan di bawah akar ini juga banyak sekali struktur batu andesit yang ikut terbawa, tercerabut ketika pohon ini
tertiup angin dan akhirnya roboh. Ini adalah struktur batu bata yang berhasil ditampakkan kemarin pada waktu ekskavasi. Di sini juga banyak struktur kuno. Ini salah satu di depan kita. Kita lihat, ini adalah struktur batu bata kuno. Terlihat dari ukurannya yang memang cukup besar, tersebar merata di sekitar makam penduduk ini. Kita melangkah lagi ke depan untuk melihat lebih detail lagi, teman-teman. Kita dekati pohon yang tersisa ini, yang berukuran cukup besar. Ini pohonnya lebih besar dari pohon yang tumbang tadi. Itu pohon yang tumbang ini saja sudah menghancurkan beberapa bangunan di sebelahnya, apalagi kalau pohon yang besar ini ikut tumbang juga. Ukurannya 2 kali lipat dari pohon yang tadi. Dikhawatirkan kalau sampai roboh ke depan menimpa struktur yang ini, mungkin strukturnya akan rusak semua. Ini saja ketika roboh, banyak sekali struktur dari bagian candi ikut terbawa dan tercerabut. Apalagi bulan-bulan ini masuk masa puncak dari musim penghujan. Kita doakan saja semoga kedepannya tidak terjadi lagi insiden angin kencang puting beliung dan juga hujan yang cukup deras, di mana mengakibatkan banyaknya pohon-pohon bertumbangan, terutama di situs cagar budaya seperti ini. Ini seperti yang kami bilang di awal tadi, dulunya ini ada kerusakan lubang. Kemungkinan menurut penduduk sekitar dulunya digunakan sebagai tempat untuk mengambil harta-harta di candi ini. Di pinggir-pinggir ini kita juga melihat banyaknya struktur batu andesit, bagian tak terpisahkan dari candi Kesiman ini. Dengan melihat banyaknya struktur bagian candi yang tersebar, kemungkinan besar candi ini dulunya cukup megah. Kita lihat sisi depan dari candi. Di sana candinya. Ini sebelah pohon yang besar tadi. Tampak masih ada struktur dari candi terbuat dari batu andesit. Di sebelah sini juga ada strukturnya. Depan sana perumahan penduduk. Dan di depan kita ini ada makam penduduk. Ini kalau kita lihat seperti mirip bagian dari candi. Dijadikan batu nisan. Tapi di depannya sudah diganti batu nisan yang baru. Masih banyak struktur dari candi yang bertumpukan di sebelah sini. Seperti yang kita duga di awal, struktur batu candi banyak tersebar di sekitar area pemakaman ini. Demikian teman-teman liputan kami tentang situasi terkini dari Candi Kesiman setelah selesainya ekskavasi, di mana ada bencana robohnya pohon besar di candi ini. Serta kita doakan saja semoga musibah yang sama tidak terulang lagi di sekitar situs peninggalan sejarah ini. Dan pemerintah melalui BPK dan pemerintah daerah dimudahkan untuk bisa segera merenovasi dan memugar candi megah ini, agar kelak peninggalan nenek moyang kita selalu lestari di bumi Nusantara. Rahayu.